Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali Musyafaq selaku dosen kami yang telah memberikan kepercayaan kepada kelompok 5. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kelompok kami yang beranggotakan pertama Abdul Qadir Syahbani NIM 2031175, yang kedua Akilah Nurulia Damayanti NIM 2031187, dan Hubungan Syariah dan 20311. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, akan membawakan materi tentang pengertian syariah. Apa itu syariah? Syariah secara etimologi adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang dibawa oleh Rasulullah, baik mengenai hukum dan tingkah laku. Sedangkan menurut Ahmad Syirndi, syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cara beragama. Syariah juga suatu cara untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan pedomannya, yaitu Al-Quran yang menjadi rujukan. Syariah adalah jalan yang dimaksud untuk mereka, di mana mereka akan mampu mencapai segala kemungkinan tentang kehidupan manusiawi. Terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sedangkan apa itu tasawuf? Tasawuf secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu sofa suci, syaf barisan, sufah serambi tempat duduk, saufanah nama pohon yang hidup di gurun pasir, syopos hikmah, dan suf bulu domba. Tasawuf juga salah satu cabang ilmu Islam yang menekankan pada aspek spiritual dari Islam. Dalam mendefinisikan tasawuf, kebanyakan manusia condong dalam segi akhlak, seperti contoh Syekh Abu Bakar Al-Qattani, wafat tahun 322 Hijriah. Tasawuf adalah akhlak, maka barang siapa bertambah baik akhlaknya, tentulah akan bertambah mantap pula akhlaknya. Selanjutnya, hubungan tasawuf dan syariah. Syariat adalah secara formal untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah yang dirujuk oleh Al-Quran sebagai tujuan utama penciptaan manusia. Quran Surat Az-Zariyah ayat 56. Sedangkan tasawuf, seperti yang disyaratkan dalam definisi ihsan, engkau beribadah seakan-akan melihat Tuhan. Seandainya engkau tidak melihatnya, niscaya Dia melihatmu, merupakan pelengkap dari ibadah tersebut. Syariat yang dilakukan tanpa memperhatikan unsur tasawuf adalah seperti sebuah bangunan kosong dan belum dihiasi. Sedangkan tasawuf tanpa syariat akan seperti hiasan tanpa yang dihiasi, sehingga hanya akan menjadi tumpukan barang yang acak. Sangat banyak penjelasan yang menjelaskan tentang tidak sempurnanya syariat tanpa tasawuf, dan begitu pun sebaliknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyah ayat 51-56. Ibnu Abbas menafsirkan illa liya'buduni dengan illa liya'rifuni dengan artinya kecuali supaya mereka mengenal atau makrifah kepadaku. Menurut sebagian ulama, syariat atau syariah dan tasawuf merupakan dua ilmu yang saling berhubungan erat, karena keduanya merupakan perwujudan kesadaran ilmu yang mendalam. Syariah mencerminkan perwujudan pengalaman iman pada aspek lahiriah, sedangkan tasawuf mencerminkan perwujudan pengalaman iman pada aspek batiniah. Aspek lahir dan batin keduanya tidak dapat dipisahkan, sebagaimana dikatakan Al-Hujwiri bahwa aspek lahir tanpa aspek batin adalah kemunafikan, sedangkan aspek batin tanpa aspek lahir adalah bid'ah. Imam Malik menegaskan, barang siapa yang bertasawuf tanpa mempelajari fikih, sungguh ia berlaku zindik. Dan barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf, maka ia menjadi fasik.
Dan barang siapa yang mengamalkan keduanya, itulah orang yang ahli hakikat. Imam Ali ad-Daqqaq mengatakan, perlu diketahui bahwa sesungguhnya syariat itu adalah hakikat, bahwa sesungguhnya syariat itu wajib hukumnya karena ia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hakikat adalah syariat untuk mengenal Allah atau makrifat kepada Allah. Hakikat itu wajib hukumnya karena ia adalah perintah Allah. Imam Syafi'i juga mengatakan, sesungguhnya demi Allah, saya benar-benar ingin memberikan nasihat padamu, orang yang hanya mempelajari ilmu fikih tapi tidak mau mempelajari tasawuf. Maka hatinya tidak dapat merasakan kelezatan takwa, sedangkan orang yang hanya takwa menjalani tasawuf tapi tidak mau mempelajari ilmu fikih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik? Pendapat-pendapat ulama di atas sejalan dengan ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Quraisy Al-Ghazali. Menurut Al-Quraisy, setiap pengalaman syariah tidak didukung dengan pengalaman hakikat, maka tidak akan diterima. Dan setiap pengalaman hakikat tidak didukung dengan pengalaman syariah, maka tidak akan mendapat atau tidak dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Pada dasarnya, Al-Quran dan hadis mengandung ilmu lahir dan ilmu batin. Demikian menurut Al-Tusi. Oleh karena itu, syariah pada umumnya juga mengandung ilmu lahir dan batin. Namun dalam perkembangan selanjutnya, syariah yang mengandung kedua unsur baik ilmu lahir maupun ilmu batin itu mengandung semacam spesialisasinya. Sehingga syariah lebih menekankan pada ilmu lahir, sedangkan ilmu batin dikembangkan ilmu tasawuf atau ilmu hakikat. Terjadinya perkembangan spesialisasi kedua ilmu ini berkemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan kecenderungan antara keduanya, yakni syariah yang mengambil bentuk fiqh cenderung menggunakan rasio dan logika dalam membahas dalil Al-Quran dan Al-Hadis untuk membuat ketetapan hukum, sedangkan tasawuf cenderung menggunakan rasa atau zauq dalam mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jika dilihat dari segi pengembangan ilmu, maka spesialisasi ilmu-ilmu agama Islam sebagaimana tersebut di atas sangat menguntungkan. Akan tetapi jika dilihat dari segi masyarakat Islam sebagai suatu umat, maka spesialisasi tersebut cukup meresahkan dan merisaukan umat Islam, karena hal tersebut dapat menyebabkan polarisasi umat, sehingga sering terjadi perselisihan, perdebatan, dan saling tuduh-menuduh kafir atau kafir mengkafirkan, atau saling tuduh-menuduh zindik atau zindik menzindikkan di kalangan umat Islam sendiri. Mereka memperselisihkan tentang mana yang benar, apakah amal lahir atau amal batin, dan mana yang lebih utama, apakah amal lahir atau amal batin. Demikianlah presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan, tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat dan memperhatikan presentasi dari kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.